Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis tablet nifedipin. Sebelumnya, anggota kelompok 4 di sini terdiri dari Anggun Rahmawati NIM 4231003, Ayu Rifki NIM 4231010, Berlian Aura NIM 4231012, dan Esa Kiara Frista NIM 4231022. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada spektrofotometer UV-Vis, Becker, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes dan pipet volume, labu ukur 25 mili, 50 mili, dan 100 mili, mortir dan stemper, corong pisah, kertas saring, kuvet kaca atau kuarsa, timbangan analitik, serta sonikator atau bed ultrasonik. Untuk bahan-bahannya yaitu ada metanol pro analisis, Aquades, nifedipin baku pembanding, tablet nifedipin 10 mg sebagai sampel, dan kertas saring Wattman. Lalu selanjutnya cara kerja. Yang pertama, persiapan larutan baku induk nifedipin. Timbang sesama kurang lebih 25 mg nifedipin BPFI. Lalu masukkan dalam labu terukur 50 ml. Larutkan dengan metanol, lalu dicukupkan sampai garis tanda dengan metanol. Kocok homogen hingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 500 ppm. Dari larutan ini, pipet 5 ml dimasukkan dalam labu ukur 50 ml. Lalu encerkan dengan metanol sampai garis tanda sehingga diperoleh konsentrasi 50 ppm. Yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum. Buat larutan standar nifedipin dengan konsentrasi 10 ppm. Scan spektrum pada rentang 200-400 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Lalu tentukan panjang gelombang maksimum, gunakan metanol sebagai pelangko. Selanjutnya metode one point standar. Yang pertama, pembuatan larutan standar. Pipet larutan baku 50 ppm sebanyak 5 ml ke dalam labu ukur 25 ml. Tambahkan metanol sampai garis tanda, konsentrasinya 10 ppm. Lalu kocok hingga homogen. Yang kedua, persiapan sampel. Hancurkan tidak kurang dari 20 tablet nifedipin. Timbang seksama sejumlah serbuk setara dengan 20 mg nifedipin. Lalu larutkan dalam metanol dalam labu ukur 50 ml. Sonikasi selama 15 menit, saring dan encerkan hingga konsentrasi target 10 ppm. Yang ketiga, pengukuran. Ukur absorbansi larutan standar pada Xmax 235 nm. Ukur absorbansi larutan sampel pada Xmax yang sama. Lalu gunakan metanol sebagai blanko. Untuk perhitungan metode one point standar, kadar nifedipin sama dengan A sampel dibagi A standar kali C standar kali V sampel kali VP dibagi W sampel kalau dikali 100%, di mana A-nya sebagai absorbansi, C-nya konsentrasi standar, V-nya volume akhir sampel, VP faktor pengenceran, dan W-nya bobot sampel yang ditimbang. Selanjutnya yaitu metode kurva kalibrasi. Cara kerjanya yang pertama yaitu pembuatan seri larutan standar. Dengan memipet larutan baku 50 ppm sebanyak 2, 3, 4, 5, dan 6 mili. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu terukur 25 mili, tambahkan metanol sampai garis tanda dan kocok homogen. Diperoleh larutan dengan konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Yang kedua yaitu pengukuran absorbansi. Ukur serapan masing-masing konsentrasi pada panjang gelombang maksimum 235 nm, gunakan metanol sebagai pelangko. Ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Plot konsentrasi atau sumbu X versus absorbansi sumbu Y. Buat persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan AX plus B dan pastikan koefisiensi korelasi. Yang keempat yaitu analisis sampel. Siapkan larutan sampel dengan cara yang sama seperti metode one point. Ukur absorbansi pada sampel pada delta max 235 nm. Masukkan nilai absorbansi ke persamaan kurva kalibrasi untuk memperoleh konsentrasi. Lalu dihitung kadar nifedipin dalam tablet. Selanjutnya yaitu spesifikasi. Yang pertama, persiapan larutan uji, yaitu dengan membuat larutan standar nifedipin. Timbang 25 mg nifedipin BPFI atau bahan pembanding Farmakop Indonesia. Lalu larutkan dalam metanol, encerkan hingga 50 ml. Pipet 5 ml, encerkan ke 50 ml dengan metanol. Kedua, pembuatan larutan sampel. Hancurkan 20 tablet nifedipin 10 mg, timbang serbuk setara 20 mg nifedipin, ekstraksi dengan metanol, sonikasi 15 menit, saring, dan encerkan hingga 50 ml. Selanjutnya larutan placebo atau excipient.
Siapkan campuran eksipien tablet pada zat aktif, yaitu laktosa, selulosa, mikrokristalin, dan lain-lain. Ekstrak dengan metanol menggunakan prosedur yang sama seperti sampel. Blanko yang digunakan adalah metanol. Yang kedua, dilakukan pengukuran spektrum UV visible. Yang pertama yaitu melakukan kalibrasi spektrofotometer dengan menggunakan metanol sebagai blanko untuk zeroing. Pastikan spektrofotometer dalam kondisi stabil. Kemudian scan spektrum dengan ukur absorbansi larutan standar pada sampel dan placebo pada rentang 200-400 nm. Parameter pengukuran yaitu slur width 1 nm, scan speed medium, interval 1 nm. Lalu dilakukan overlay spektrum, bandingkan spektrum standar, sampel, dan placebo. Identifikasi delta maksimum nifedipin yaitu 235 nm. Yang ketiga yaitu kriteria penerimaan menurut FI edisi 6. Yang pertama, identitas spektrum. Spektrum sampel harus superimposable atau tumpang tindih sempurna dengan spektrum standar pada delta 235 nm. Deviasi puncak maksimum kurang lebih 2 nm. Kedua, tidak ada interferensi absorbansi placebo pada delta 235 nm kurang dari 0,001 AU. Rasio absorbansi sampel pada delta 235 nm terhadap delta 250 nm harus sama dengan standar atau toleransi kurang lebih 5%. Yang ketiga, kemurnian puncak. Gunakan perangkat lunak spektrofotometer untuk analisis kemurnian puncak atau peak purity index yang lebih dari 0,999. Lalu, yang keempat yaitu dokumentasi dan pelaporan. Cantumkan overlay spektrum standar, sampel, dan placebo. Hitung persen kemiripan spektrum menggunakan algoritma korelasi minimal 99,5%. Lampirkan tabel perbandingan parameter absorbansi kritis. Selanjutnya, uji presisi. Yang pertama, persiapan larutan sampel. Timah serbuk tablet nifedipin sudah dihancurkan atau setara dengan 20 mg nifedipin. Larutkan dalam metanol dan sonikasi selama 15 menit untuk memastikan larutan yang sempurna. Saring larutan dan encerkan hingga volume tertentu sehingga diperoleh konsentrasi kerja sekitar 10-12 mikrogram per mililiter. Yang kedua, pengukuran absorbansi. Gunakan spektrofotometer UV vis yang sudah dikalibrasi dan stabil. Tentukan panjang gelombang maksimum nifedipin yaitu sekitar 235 nanometer. Ukur absorbansi larutan sampel sebanyak minimal 6 kali pengulangan berturut-turut pada hari yang sama atau repeatability. Selanjutnya, untuk intermediate precision, ulangi pengukuran pada hari yang berbeda dengan kondisi yang sama. Yang ketiga, perhitungan dan evaluasi. Catat semua nilai absorbansi hasil pengukuran. Hitung nilai rata-rata, standar deviasi atau SD, dan relative standard deviation atau RSD menggunakan rumus. Di bawah ini RSD sama dengan SD dibagi rata-rata dikali 100%. Kriteria keberhasilan, nilai RSD harus kurang dari 2% untuk menunjukkan presisi yang baik. Selanjutnya, akurasi. Cara kerja metode standar adisi yang pertama, persiapan sampel base. Siapkan larutan sampel dengan konsentrasi target 80% dari konsentrasi kerja. Bagi menjadi 3 bagian untuk level spike yang berbeda. Yang kedua, penambahan standar atau speaking. Level 1, 80%, tambahkan standar setara 80% dari target konsentrasi. Level 2 atau 100%, tambahkan standar setara 100% dari target konsentrasi. Level 3 atau 120%, tambahkan standar setara 120% dari target konsentrasi. Buat masing-masing dalam triplo. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran dan perhitungan. Ukur absorbansi semua larutan pada lambda max 235 nanometer. Selanjutnya, hitung konsentrasi menggunakan kurva kalibrasi dan hitung persen recovery untuk setiap levelnya. Yang keempat, kriteria penerimaan. Persen recovery yaitu dengan nilai 98 hingga 102,0%. Yang kedua, persen recovery rata-rata yaitu 99 sampai 101%. Selanjutnya, untuk persen RSD yaitu kurang dari 2%. Untuk menghitung nilai recovery, didapatkan rumus konsentrasi terukur dikurangi konsentrasi sampel awal dibagi konsentrasi yang ditambahkan dikali dengan 100%. Selanjutnya, akurasi dengan cara kerja metode spike placebo recovery. Yang pertama, persiapan. Siapkan placebo atau eksipien tablet tanpa zat aktif. Selanjutnya, tambahkan standar nifedipin pada level 80%, 100%, dan 120%.
Kemudian lakukan ekstraksi dengan prosedur yang sama seperti sampel. Untuk analisis, ukur kadar yang terdeteksi menggunakan kurva kalibrasi. Selanjutnya, hitung persen recovery dengan membandingkan kadar terukur dengan kadar ditambahkan. Parameter validasi tambahan, presisi. Yang pertama, lakukan pengukuran sampel minimal 6 kali replikasi. Hitung persen RSD dengan syarat kurang dari 2%. Kemudian uji pada hari yang sama atau repeatability dan hari yang berbeda atau intermediate precision. Selanjutnya linearitas, yaitu gunakan minimal 5 titik konsentrasi, rentang 80-120% dari konsentrasi kerja, dan koefisien korelasi atau R lebih dari 0,999. Kemudian intercept tidak signifikan secara statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.